Mungkin ada 20 peluang bisnis yang sama persis, tapi si pengusaha A, pengusaha B, pengusaha C memiliki kriteria yang berbeda sehingga urutan prioritasnya juga berbeda. Balik lagi ya, tentukan dulu ceruk pasarnya apa, targetnya mau apa, targetnya itu ke siapa, kemana gitu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. So teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Kita hari ini mau sharing-sharing lagi nih bersama Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu ya coachnya. Halo Coach Adi. Halo Aisyah. Halo Coach, ini kita rekamannya suasana baru ya ini ya Coach ya? Iya, ruangannya beda ya. Iya, kenapa tuh Coach? Karena dipakai di atas, kita ngungsi ya. Iya, jadi mungkin teman-teman juga jadi lebih tahu ya Coach ya. Jadi kehidupan kantor ya kayak gini nih. Ya, kehidupan kantor. Iya. Oke, kembali ke topik nih Coach Adit. Aku mau nanya-nanya lagi, masih boleh kan Iya, Coach? boleh lah. Oke, aku mau nanya nih Coach. Kan sekarang kan udah tahun 2023 ya Coach ya. Tahun depan udah 2024 ya Coach ya. 2024 itu kita akan ada pemilu ya Coach ya. Iya. Nah, rame gitu. Biasanya aku pengen tanya nih Coach, biasanya bisnis yang cocok mendekati pemilu di tahun 2024 nanti itu apa aja yang bisa kita buat ya Coach ya? Oh banyak gitu ya, tergantung ininya aja sih ya. Balik lagi ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, dulu sering banget gitu ya. Tentukan dulu ceruk pasarnya apa, targetnya mau apa, targetnya itu ke siapa, kemana gitu. Ya kalau dunia nanti mau kalau misalnya nanti tahun 2024 mau pemilu, berarti sebetulnya yang spesifik tuh siapa aja sih nanti yang di suasana pemilu itu gitu lah, yang terlibat di sana gitu ya, yang mungkin memerlukan jasa bisnis dari kita gitu loh. Biasanya kalau pemilu ada siapa aja sih? Aku taunya ada partai-partai banyak mungkin ya Coach. Oke, ya partai-partai. Terus dari partai-partai itu apa lagi? Dari partai-partai pasti kan ada simpatisannya ya. Ada relawannya ya. Ada relawannya betul. Terus apa lagi? Ada tim pendukung-pendukungnya itu, tim Ya, suksesnya. ada komentator-komentatornya. Terus apa lagi? Itu semua tuh bisa, mungkin mereka butuh apa, bisa kita analisa gitu loh. Ya, kalau misalnya kebutuhan dalam suasana pemilu itu apa sih yang menurut kamu ya, yang biasanya kamu udah ikut pemilu berapa kali? Baru sekali ya? Sekali sih Coach. Iya. Baru berapa? Aku baru sekali tahun berapa ya, waktu itu masih SMA deh kayaknya. Itu 5 tahun yang lalu? Iya, 5 tahun yang lalu. Yang aku dapetin kalau lagi jalan gitu, dapat selembaran kadang. Pilihlah nomor ini, ada visi-misinya. Berarti brosur ya Coach ya? Itu lebih, iya, jadi ke dunia apa ya, percetakan atau periklanan ya. Gitu. Kalau percetakannya ya cetak hard copy-nya itu ya. Kalau dunia itunya periklanannya, kontennya kan gitu ya. Emang kepikirannya kalau bisa bagi-bagi itu siapa lagi sih ya, kalau bisa simpatisan contoh ya, atau relawan, mereka tuh kegiatannya apa aja sih biasanya? Bantuin nggak sih Coach? Datang ke lapangan, survei gitu, survei. Iya kan, itu dia, mereka butuh jasa apa aja tuh kalau survei. Misalnya kalau kita pakai survei ya, mereka butuh resource apa aja yang bisa kita provide gitu loh. Apa tuh Coach emang diantaranya? Ya banyak ya kebutuhannya ya, dari mulai ATK-nya, transportasinya, konsumsi juga termasuk konsumsi, Coach? Kemudian penginapan, mungkin tempat akomodasi, transportasi dan akomodasi, itu semua bisa ini ya. Gitu. Dari mulai seragamnya, perlu seragam nggak sih mereka? Ada sih Coach, ada biasanya kayak warna simpatisan atau relawan gitu ya. Gitu. Seragamnya udah jelas gitu ya. Dari seragam, wah itu bisnis apa aja tuh yang berkaitan dengan seragam? Sablon, ya. Buat baju gitu nggak sih Coach? Iya ya, dari mulai hulu ke hilirnya ya, sampai pergudangannya nyimpan nyimpan baju yang udah jadi itu ya. Iya, berarti banyak banget ya Coach ya. Tinggal dianalisa satu, di breakdown ya, pakai mind map. Oke. Teman-teman kalau mau belajar mind map silakan, nanti kita akan bahas sendiri mungkin ya mind map. Boleh tuh Coach, jadi tapi banyak lah di Google gitu ya. Itu sarana yang paling simple dan paling open source yang bisa dipakai dalam itu ya, mencari itu ya, salah satunya ya, ini ya, memapping target market kita dan solusi-solusi apa yang bisa kita provide kepada mereka gitu. Tadi apa aja sih, dari mulai bisnis percetakannya, periklanannya, bisnis kuliner, bisnis properti,
berupa penginapan. Iya, akomodasi juga ya coach ya. Dari penginapan juga tempat-tempat meeting, ya hotel-hotel nih, wah lagi mulai ini juga deh, gitu ya. Studio rekaman kalau bisa diperlukan, gitu ya. Kemudian transportasi, tadi udah ya transportasi ya. Iya udah coach. Kemudian apalagi nih kemungkinan yang timbul dari adanya 2024 bisnis keamanan, Bisnis keamanan ya coach ya. Berarti harus panggil security banyak gitu apa coach? Atau gimana? Bisa jadi ya gitu untuk mereka ngumpul masa banyak gitu ya. Kalau kita Bisnis bodyguard. Oh itu sama aja keamanan kan coach? Iya, khusus bodyguardnya gitu kan buat si tokoh-tokohnya atau calon-calonnya ini atau pembicaranya atau segala macam yang orang-orang yang memang perlu dijaga gitu ya. Itu juga ada. Bisa. Oke, banyak ya. Kamu coach, mau ya? jadi bodyguard? Enggak sih coach. Aku bisa nggak sih coach kayak mengurutkan peluang yang paling besar itu di apa nih? Kayak misalkan percetakan dulu yang paling besar atau di Dia bisa diprioritaskan tentunya berdasarkan kriteria yang kamu tetapkan gitu. Karena kriteria dalam mengurutkan suatu dalam hal ini ya dari tadi kamu mengatakan bisnis yang paling apa diurutkan itu ya Iya, peluang-peluang bisnis yang paling tersebut besar. tentu kriterianya kan beda-beda nih setiap orang nih ya bisa juga kita menggunakan kriteria umum yang memang digunakan dalam marketing atau ini ya cuma balik lagi ke kriteria kamu apa gitu ya dalam mengurutkan karena bisa beda nih mungkin ada 20 peluang bisnis yang sama persis, tapi si A dan si B, si C ini si pengusaha A, pengusaha B, pengusaha C memiliki kriteria yang berbeda sehingga urutan prioritasnya juga berbeda. Itu ada poin penting nggak sih Coach? Cara menentukan kriteria itu seperti apa? Cara menentukan kriteria ya yang paling sederhana ya. Apa yang paling penting buat Anda dalam menjalankan bisnis itu dulu. Itu yang menjadikan kriteria. Dalam dirinya. Iya gitu dong, ya, gitu. Apa yang paling penting dalam menjalankan bisnis? Misal dari sisi apa nih modal? Mungkin dari sisi beda-beda ya setiap orang ya. Modal, terus kemudian dari sisi kemampuan apa segala macam lah itu diurutin. Yang mana yang paling penting itulah jadi urutan pertama gitu kan. Maksudnya gini, misalnya kamu punya 10 nih peluang prospek bisnis yang kamu ingin jalani. Dari 10 ini kamu bikin 5 kriteria yang sesuai dengan kriteria yang kamu anggap paling penting gitu ya 5. Dari 5 ini diurutin lagi mana yang paling penting lagi kan dari 5 ini. Gitu. Nah, jadi setiap peluang itu mana yang dianalisa masing-masing itu memenuhi kriteria ini gitu kan. Apakah masing-masing memenuhi kriteria ini? Kalau iya berapa banyak? Bisa jadi ada peluang yang memenuhi kelima-limanya. Bisa juga cuma 1, cuma 2, cuma 3. Dari situ kan bisa diurutin. Gitu. Ini paling simpel ya. Berarti itu. Walaupun pada akhirnya mungkin feeling-feelingan lagi ya. Iya, itu kita nentuin sendiri berarti ya Coach. Iya dong. Kesimpulannya, memutuskannya, balik lagi ke diri kita. Iya bisa dilibatkan timnya juga. Kalau misalnya kamu bisnis kan nggak mungkin sendiri ya. Kamu mungkin ada beberapa teman ya sepakati gitu loh di situ. Baru ditentukan yang mana. Gitu. Bisa jadi ada dari urutannya ternyata nggak cuma 1 ya 3 yang paling memenuhi kriteria. Ya udah dari 3 ini mau mana dulu yang mau dicoba gitu loh. Yang paling masuk akal dicoba, yang paling dianggap bisa cepet lah atau apa gitu ya. Itu ada kriteria lagi tuh memilih lagi gitu kan. Berarti detail banget ya Coach ya sampai akhirnya kita menentukan suatu pilihan. Betul gitu. Walaupun nanti lama-lama kalau itu kan jadi intuisi yang berbicara ya. Yang saya bilang tadi ujung-ujungnya feeling itu maksudnya intuisi yang akhirnya menentukan gitu. Dengan pertimbangan dari berbagai sumber ya, teman-teman ya. Jadi kan ada SWOT analisis lah apa segala macam gitu. Oke Coach, berarti kan ada banyak banget peluang-peluang bisnis yang bisa kita buat gitu ya Coach ya. Tapi kan ada juga yang tiba-tiba bisnis musiman gitu ya, pedagang musiman. Karena ada event ataupun momen seperti ini yang tadinya dia tidak berjualan misalkan makanan gitu ya Coach ya. Tiba-tiba dia menjual makanan. Apakah ini bisa bersaing dengan stand-stand yang sudah berdiri lama gitu Coach? Itu musim pemilu ya. Ya, tentunya mereka harus bersaing dengan stand-stand yang lama itu ya. Karena mungkin ada yang pengennya praktis aja ya. Jadi pesannya ke ke fast food gitu kan. Atau yang mau yang makanan yang sedikit lebih sehat gitu kan. Nah, balik lagi Anda tetap ya walaupun marketnya sama nih, misalnya simpatisan atau relawan gitu ya. Tapi relawan-relawan ini mungkin Anda mau targetkan market yang relawannya kayak apa gitu kan. Yang mereka memang mementingkan kesehatan, mungkin yang mereka mementingkan kecepatan, yang mementingkan enak gitu ya, apapun gitu ya. Itu tinggal disepakati aja dan disusun gitu ya. Ya memang nggak bisa 100% akurat sih, karena kan
juga cepat ya ini prosesnya ya pemilu betul. ya. Tapi memang setahun ya 2024 itu ya. Setahun. Kalau misalnya diukur ini ya dari start end-nya ya, karena kan nggak mungkin langsung selesai dan bubar gitu, pasti kan ada proses-prosesnya lagi ya. Belum lagi nanti tempat-tempat pemilunya itu juga ada bisnis lagi tuh, gitu kan, tenda lah, Iya betul apalah. Mas, iya. Pasti pada saat itu juga ada banyak lagi stand-stand yang ada gitu ya. Gitu kan buat tempat pemilunya ya, itu dari mulai yang kebutuhan-kebutuhan yang memang umum sampai yang spesifik gitu ya untuk pemilu gitulah. Ya tentunya yang spesifik ini mungkin yang butuh produk yang ini ya, yang cukup canggih ya, atau yang benar-benar bisa menyaingi gitu. Tapi kalau yang umum-umum ya udah, ya bisa aja sih ya. Jadi bisa menargetkan di level yang paling atas sampai level RT ya. Bahkan di dalam satu tempat tenda itu aja kan kita bisa nyediain makanan, minuman gitu ya. AC, sewa AC mungkin kalau pakai AC gitu tempatnya. Banyak gitu. Oke. Wah, menarik banget berarti ya Coach ya. Jadi banyak banget peluang-peluang yang bisa masyarakat bisa gunakan juga ya peluang ini ya Coach ya di momen-momen seperti ini untuk membuat bisnis yang cocok di tahun 2023. Oke Coach Adit, mungkin itu dulu pembahasan kita pada sesi kali ini ya. Aku jadi udah tahu nih dan teman-teman juga bisa nih mempertimbangkan, mempersiapkan mau mendirikan bisnis apa sih di tahun 2024 di momen pemilu ini gitu ya Coach ya. Mungkin sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini ya teman-teman. Coach, aku mau nanya nih, kalau teman-teman mau ngikuti pelatihan coaching gimana nih? Ya, kalau mau belajar coaching tentunya Anda harus pastikan bahwa pelatihannya mengajarkan coaching ya. Jadi lebih bagus lagi kalau sudah diakreditasi oleh ICF ya. ICF itu adalah International Coaching Federation yang memang salah satu perannya adalah mengontrol gitu ya, mengontrol pendidikan coaching ya, gitu ya, supaya kurikulumnya dan materi yang diajarkan itu betul-betul coaching, bukan materi-materi yang lain ya. Kalau di Corpora Consulting kita ada ya pelatihan certification coaching berbasiskan ICF 75 jam. Silakan buka di website kami www.corporaconsulting.com dan cari program certification yang coaching. Silakan di situ pelajari kontennya, dan kalau ada pertanyaan silakan hubungi nomor yang tertera di sana ya, dan silakan daftar. Oke, nah teman-teman sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh banget dituliskan di kolom komentar supaya bisa menjadi topik pembahasan kita selanjutnya. Saya Aisyah Rahmawati dan saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Bye.